sangat-sangat miris tentunya ya dengan adanya konten-konten tersebut. Hari ini foto buat ijazah dulu yuk. Nanti kita foto bareng di KUK ya, terutama anak-anak loh ya di bawah umur. Tapi kapan lagi kalau kita nggak mau mulai sekarang? Kita hanya butuh untuk mencoba, bukan langsung sempurna. Di ruang maya kita bersua. Cakep. Jarak jauh bukan lagi halangan. Cakep. Salam hangat dari Sapanesha. Ruang kolaborasi, kita berbagi cerita, inspirasi, dan aksi nyata. Hola, kembali lagi dengan saya Alina. Di sini akan menemani Sapanizen di episode kali ini. Teman-teman, tahu tidak, dunia pendidikan sekarang bergerak dengan sangat cepat. Kelas bukan lagi dinding tapi juga ruang digital, di mana guru, siswa, bahkan komunitas terhubung tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab besar. Bagaimana membangun kolaborasi pendidikan yang sehat, beretika, dan juga berpihak pada anak. Nah, membahas hal ini, saya sudah ditemani narasumber yang tak hanya guru, tapi juga penggerak dan pelaku inovasi digital di dunia pendidikan. Ini merupakan Pak Fasda Aksan. Halo Bapak, boleh disapa teman-teman Sapanesha? Oke, terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa. Halo semuanya, Sapanizen ya? Wah, keren sekali. Oke, ini kita akan podcast ya. Ini keren banget. Pokoknya ada hal-hal menarik tentunya nanti ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, beliau ini merupakan guru fisika, terus Wardah Inspiring Teacher ya Bapak. Alhamdulillah. Dan penggerak di komunitas Prima Edunusa. Betul. Nah, Pak Wardah, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya kakak? Saya juga baik, saya Alina, bisa dipanggil Alin Bapak. Oh iya, Kak Alin ya. Iya. Okay. Nah, tadi ngomong-ngomong baru ini ya Bapak dari sekolah mampir ke sini, izin. Iya, kebetulan memang masih jam kerja, tapi tadi sudah izin ke atasan, alhamdulillah diperbolehkan karena spesial ini. Spesial untuk menghadiri podcast bersama Sapanesha. Keren sekali teman-teman, diizinkan. Oh, baik. Pak Fasda, boleh cerita nggak sih Bapak awal mula bisa aktif di platform digital itu bagaimana dan dampaknya sampai sekarang tuh apa? Iya, ini pengalaman yang sangat luar biasa juga ya bagi saya sendiri. Untuk memulai memang sangat sulit dulu ya, apalagi background saya itu bukan lulusan guru. Guru kan rata-rata itu kan SPD ya Mbak ya. Betul. Nah, saya ini dari fisika murni, ilmu murni. Dan alhamdulillah mencoba untuk mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru. Dan akhirnya dari situ hal-hal yang mulai dari kecil, alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Tentunya sangat sulit, tidak mudah ya. Kita mulai dari inovasi-inovasi yang kecil. Berkat konten sih. Alhamdulillah ya, berkat konten di dunia digital yang sangat powerful sekarang, akhirnya bisa mengembangkan dan juga berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya. Keren sekali. Kalau awal banget mau ngonten tentang pendidikan itu gimana Bapak ceritanya? Ya, awal-awal dulu memang kan pada saat PPG ya Mbak ya. Pada saat PPG banyak sekali tugas-tugas. Dulu kita sebut LMS. LMS itu biar hijau dulu itu harus dikerjakan. Nama lainnya adalah reboisasi LMS. Jadi setiap tugas harus kita submit dan salah satunya kita harus bisa mempublikasikan kepada teman-teman yang lain melalui ruang digital seperti platform media sosial ataupun media-media yang lain seperti itu. Jadi dimulainya dari situ dulu nih untuk berbagi praktik baik dan juga tugas-tugas dari pendidikan profesi guru itu. Mulai dari tugas terus menjadi konten sampai sekarang ya Bapak? Iya, alhamdulillah terus ketagihan sampai sekarang, alhamdulillahnya terus datanglah hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Iya, saya lihat kontennya menarik-menarik sekali di Instagram. Selain di Instagram, buat konten di mana Bapak? Saya ada di YouTube juga dan juga TikTok. Oh, YouTube dan TikTok. Apa nama YouTube dan TikToknya nih Bapak? Boleh di subscribe ya dan juga follow ya.
Namanya tetap sama seperti Instagram, @fasdaahsan. Boleh nih teman-teman di-subscribe dan di-follow ya. Banyak konten yang menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke, lalu bagaimana perjalanan Bapak menggabungkan peran pendidik, inovator, dan juga komunitas digital jadi satu ini Bapak? Iya, itu kan memang tidak bisa berdiri sendiri ya tentunya ya. Awal mula saya mencoba merintis itu sendiri memang. Tapi lama-lama kok keteteran ya kalau kita hanya berdiri sendiri gitu. Akhirnya saya bersama rekan-rekan saya, kebetulan pada saat PPG juga waktu itu. Nah, rekan-rekan saya ajaklah untuk berkolaborasi untuk membangun sebuah sistem ataupun platform digital. Maka lahirnya Prima Edunusa itu tadi, iya. Itu awal mulanya memang hanya untuk berbagi praktik baik saja kepada rekan-rekan PPG khususnya ya. Dan sekarang sudah melebar lagi ke rekan-rekan guru di seluruh penjuru tanah air seperti itu. Memang tidak mudah, perlu effort yang benar-benar besar menurut kami, apalagi di tengah kesibukan yang sangat luar biasa ya dari masing-masing individu. Tapi dengan semangat yang tetap menyala ya dari teman-teman semuanya, alhamdulillah masih bisa eksis sampai sekarang. Keren sekali. Iya, ngomong-ngomong tentang konten di media sosial nih Bapak, belum lama ini kan publik dihebohkan dengan kasus guru SD di Sukabumi. Nah, yang membuat konten viral bersama siswanya. Ya. Bahkan KPAI menilai adanya indikasi praktik child grooming terselubung di itu. Nah, dilihat dari dua kacamata, pendidik dan juga konten kreator, bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Ya, memang ya akhir-akhir ini sangat-sangat miris tentunya ya dengan adanya konten-konten tersebut. Entah itu di platform X, TikTok ataupun yang lain-lain banyak sekali beredar dan banyak sekali juga konten-konten kreator yang mengkritisi, bahkan guru juga ikut mengkritisi itu semua. Nah, kalau dari pendapat saya sendiri yang namanya child grooming itu kan suatu proses untuk mendekati secara emosional ya. Nah, terhadap anak-anak yang dilakukan secara bertahap seperti itu. Bahkan ada konten kalau tidak salah ya, itu ada captionnya di video tersebut, hari ini foto buat ijazah dulu yuk, nanti kita foto bareng di KUK ya. Itu kan ada ya? Iya, ada. Nah itu, wah sangat luar biasa miris sekali ya, apalagi yang ada di video itu anak-anak SD seperti itu, yang masih jauh dari 17 tahun lah ya, seperti itu. Menurut kami ya sebagai pendidik tentunya sangat miris yang pertama ya, dan sebisa mungkin kita wajib menghindari lah ya terkait dengan hal-hal tersebut. Dan sebagai konten kreator juga pastinya untuk men-share bermodalkan ataupun untuk meraih engagement dan lain-lain, tapi seharusnya ya alangkah lebih baiknya kita harus lebih bijak lagi, tidak membuat konten yang mengarah ke child grooming ataupun yang lain-lain seperti itu. Yang negatif tentunya ya. Berbagi konten yang positif aja. Betul ya, sekali. Itu kan banyak sekali ya referensi yang lain ya. Tidak harus membuat konten-konten yang mohon maaf seperti itu. Iya. Jadi nanti kalau guru-guru buat konten ya harusnya berbagi tips and trick bagaimana yang baik gitu ya Bapak. Lebih luas lagi juga bisa. Wah, contohnya seperti apa itu Bapak? Berbagi. Misalkan saya ini sekarang guru fisika. Saya sekarang lebih mengaitkan antara ilmu sains, fisika khususnya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu menurut saya menarik sih. Betul. Nantinya anak-anak selain jadi sarana edukatif, di situ juga mengasah untuk meningkatkan berpikir kritisnya atau keterampilan sainsnya seperti itu. Tips and trik seperti itu yang bagus ya Bapak untuk ini dibagikan. Ya, semoga akan lebih banyak lagi teman-teman lainnya. Oke. Lalu bagaimana peran komunitas pendidik saat ini Bapak menangani hal tersebut? Peran komunitasnya bagaimana menurut Bapak dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menangani hal ini? Ya, untuk menangani hal ini tentunya ya, saya yakin semua komunitas belajar, entah itu komunitas dari atas dan juga dari bawah juga, entah itu PGRI atau komunitas-komunitas guru yang lain, pasti sudah sangat ada tindakan ya tentunya ya, tindakan-tindakan yang solutif untuk
agar tidak lagi ada konten-konten sejenisnya atau konten-konten yang sama seperti itu. Ya dimulai dari kesadaran diri sendiri pastinya ya. Yang namanya sadar kan harus dimulai dari diri sendiri, baru kita gerakan ke rekan-rekan lebih luas lagi seperti itu. Seperti itu sih, itu langkah awalnya dulu ya. Baru kita sebarkan kepada rekan-rekan kita dan akhirnya kita bisa membuat platform ataupun komunitas yang lebih baik lagi. Seperti itu. Lebih ramah dengan anak ya Bapak. Ramah dengan anak, betul. Kita juga menghindari selain child grooming ada kalau kejahatan di internet ada cyberbullying, itu juga sangat membahayakan untuk anak-anak kita. Nah, pokoknya kita harus terus mengkampanyekan itu semua. Ya, apalagi di zaman sekarang ini kan dunia digital nggak bisa pisahkan oleh dunia anak. Semua udah ada gadgetnya masing-masing. Bahkan masih belum sekolah juga udah dipegang gadget sama orang tuanya. Nah, itu. Nah, sekarang ada terobosan-terobosan lain juga sih ya, Kak ya. Ada beberapa sekolah yang menerapkan screen time. Jadi memang sudah membatasi secara penuh ya terkait penggunaan gadget masing-masing anak seperti itu. Bagus sekali. Lalu kalau untuk platform gimana menyikapi hal tersebut, Bapak? Platform ya? Iya, platform, media sosial. Iya. Dari kasus itu bagaimana? Ya, media sosial ini kan apabila membahas lebih intens atau lebih banyak diupload di media sosial tersebut, biasanya sih algoritmanya akan bekerja secara otomatis gitu ya. Jadi kita membahas ini ya nanti mungkin bakal muncul yang lain-lain konten-konten yang serupa seperti itu. Nah sekarang ini semua platform ya, kalau menurut saya itu yang saya lihat sepertinya sudah memerangi ya yang namanya child grooming, bullying dan lain-lain sebagainya sih. Pasti sudah ada tindakan khusus dan mungkin ya kita bisa melaporkan gitu ya. Kan ada tombol button untuk melaporkan juga ya, report dan lain-lain gitu. Untuk memfasilitasi itu semua. Kalau untuk guru baru ini kan misalnya tadi kan konten-kontennya ada yang harusnya berbagi yang bagus. Untuk guru baru yang mau buat konten pembelajaran yang aman dan tetap menarik itu tips and triknya gimana tuh Pak? Ya tentunya dimulai dari diri sendiri ya satu ya. Dimulai dari diri sendiri jadilah apa adanya. Tidak hanya bermodalkan yang penting FYP, yang penting FYP, yang penting like-nya banyak, yang penting komentarnya banyak, akhirnya buat konten-konten yang kontroversial. Itu menurut saya harus dihindari itu. Seperti itu. Jadi silakanlah kalian punya bakat apapun itu, kalian punya keahlian apapun itu, bahkan serelate mungkin dengan apa yang kalian ajarkan, itu malah justru lebih baik, lebih bagus. Jadi dimulai dari situ sih menurut saya, baru kalian bisa berdampak lebih luas lagi, berdampak lebih nyata lagi. Melakukan apa tadi? Aksi nyata ya, sesuai dengan tagline dari Sapanesia ya. Betul sekali. Jadi sesuai dengan passionnya mengajarkan dari bidangnya masing-masing ya Bapak. Bisa dimulai dari situ. Dimulai dari yang kita kuasai dan tentunya ya kita kan sebagai pendidik long life learner. Jadi memang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apapun itu kita pelajari gitu ya. Betul, belajar. Nah, kalau pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru yang masih ragu nih Bapak membagikan berbagi atau terlibat di komunitas apa nih Pak? Ya, pastinya awal mulanya itu ada hal ketakutan ataupun keraguan ya dari masing-masing kita pribadi. Saya pun dulu sama seperti itu. Tapi kapan lagi kalau kita nggak mau mulai sekarang? Gitu. Jadi jangan ragu lah ya, jangan ragu. Kita hanya butuh mencoba untuk pertama kalinya, bukan butuh langsung sempurna. Seperti itu. Ya, catat itu ya. Kita hanya butuh untuk mencoba, bukan langsung sempurna. Bagus sekali itu, Bapak. Harus berani untuk mencoba ya, Betul. Bapak. Harus berani mencoba. Kalau orang tua menemukan konten guru yang seperti tadi nih, Bapak, apa langkah pertama yang bisa orang tua lakukan? Biasanya ya, responnya pasti orang tua itu sangat kaget dan mungkin ada emosi sesaat atau apa gitu ya apabila orang tua tersebut tidak mencerna kasus tersebut dengan baik.
Biasanya seperti itu. Hal yang bisa kita lakukan tentunya ya saling bersinergi dengan orang tua, baik pihak sekolah, mulai dari guru, komunitas yang ada, ya melalui platform-platform yang ada, misalkan dari media sekolah itu juga sangat bisa kita manfaatkan dengan baik ya, agar orang tua tidak langsung emosi meledak-ledak dan lain-lain gitu. Jadi harus bisa kita kendalikan melalui ruang-ruang kecil tersebut, melalui platform ataupun komunitas-komunitas yang ada dimulai dari sekolah tersebut. Berarti sosialisasi dulu ke orang tuanya ya, Bisa, Bapak? itu langkah konkretnya. Kalau orang tua sendiri nanti langkahnya apa nih, Bapak? Misal udah marah kan, Ya. dari ini emosi, terus udah mediasi ke sekolah, habis itu mereka bisa apa nih, Bapak? Ya, untuk selanjutnya ya, karena kita negara hukum pastinya bisa untuk melanjutkan ke ranah tersebut ya. Apabila memang dirasa tidak ada hal-hal yang untuk bermediasi dengan baik atau tidak ada hal-hal yang bisa diambil benang merah dengan baik seperti itu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan ada hal-hal yang kelewatan batas, ya laporkan saja sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Karena kita kan hidup di dunia ini kan ya ada baik dan buruknya itu ya. Ya pastinya yang buruk pun ya harus kita sikapi juga dengan yang baik. Ya apalagi kita ada di negara hukum ya, Bapak. Pasti hukum bisa melindungi anak. Iya, terutama anak-anak loh ya di bawah umur seperti itu. Oh, terakhir, boleh nih Pak, satu pesan singkat untuk Bapak Ibu guru yang sedang berjuang di luar sana. Boleh berbagi tips and triknya, pesannya gimana? Iya, ini kesempatannya luar biasa tentunya ya untuk berbagi bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu yaitu fisika, bahwa yang namanya energi itu menular Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menularkan energi-energi positif, menularkan energi yang baik kepada semuanya, khususnya siswa-siswanya, ya inilah saatnya, mulailah dengan cara yang Bapak Ibu sukai atau Bapak Ibu bisa. Misalkan Bapak Ibu mau aktif di dunia perkontenan, di media digital, boleh banget Bapak Ibu dapat mulai dari sekarang. Karena apa tadi Bapak Ibu? Karena kita itu hanya butuh untuk mencoba, bukan langsung sempurna. Oke, terima kasih Pak Fazda atas wawasan yang hangat dan penuh reflektif ini. Nah, Sobat Sapanesha, mari kita jaga ruang pendidikan agar tetap aman, kolaboratif, dan beretika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Alina, pamit undur diri. Tetap semangat, menebar inspirasi dari hati dan teknologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.